Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 Madrasah Aliyah atau Sederajat, bab 1 tentang rangkuman dari peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad, didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Ja'far Al-Mansur yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya, Daulah Abbasiyah menjadikan Al-Anbar atau Al-Hashimiyah sebagai pusat pemerintahan pada masa-masa permulaan. Setelah beberapa lama di ibu kota, dipindahkanlah ke Baghdad dan dijadikan ibu kota sekaligus sebagai pusat kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali, Abul Abbas As-Saffah, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Hal tersebut dilakukan karena ketidakpuasannya terhadap Daulah Umayyah yang berkuasa sebelumnya. Khalifah-khalifah Daulah Abbasiyah. Para khalifah yang memberikan kontribusi pada kemajuan Daulah Abbasiyah diantaranya adalah Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, dan Harun Al-Rasyid. Periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 orang khalifah. Periode pertama, Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9, Abu Ja'far Al-Wathik, periode ini disebut juga dengan pengaruh Persia pertama. Jadi pada awal berdiri kan dipimpin oleh pemimpin pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian sampai Khalifah ke-9 yakni Abu Ja'far Al-Wathik. Dalam periode pertama, terdapat 9 khalifah yang memimpin. Tercatat dalam sejarah bahwa periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya adalah periode kedua. Periode ini berlangsung dari tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 Masehi sampai 945 Masehi. Dimulai sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwayyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama, dinamakan sebagai pengaruh Turki pertama. Karena pada periode kedua ini lebih banyak para khalifahnya lebih banyak yang berasal dari Turki. Terdapat 13 khalifah pada periode kedua ini. Pada periode ini, kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai periode ini sampai periode keempat, peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Selanjutnya adalah periode ketiga. Daulah Abbasiyah pada periode ini dimulai tahun 334 Hijriah sampai 945 Masehi. 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Sejak berdirinya Daulah Buwayyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad. Pada periode ketiga ini disebut juga dengan periode Persia kedua. Terdapat 4 khalifah yang termasuk ke dalam periode ini. Pada periode ini, kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buwayyah. Selanjutnya adalah periode keempat. Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk di Baghdad,
periode ini dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Jadi dinamakan pengaruh bangsa Turki kedua. Kalau tadi pada periode kedua, kalau nggak salah, pada periode kedua disebut pengaruh Turki pertama. Nah, pada periode keempat ini disebut dengan pengaruh Turki kedua. Pada periode ini terdapat 9 khalifah. Para khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ini memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan. Hanya saja wilayah kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya karena hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. Selanjutnya periode kelima atau periode terakhir. Periode ini dimulai tahun 590 Hijriah sampai 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Adapun pada periode kelima ini terdapat 3 khalifah. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Pada masa itu berdiri juga Daulah Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan para penguasa keturunan Daulah Umayyah. Dengan adanya kekuasaan Islam selain Daulah Abbasiyah di Andalusia atau Eropa, berarti wilayah dakwah Islam semakin luas. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, Bukhara, dan lainnya. Selanjutnya adalah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Faktor politik, pindahnya ibu kota negara dari Al-Anbar Al-Hashimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Yang kedua, banyak cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dari sana. Adapun di faktor sosiografi, meningkatnya kemakmuran umat Islam. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya seperti bangsa Persia, bangsa Turki, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam bait Al-Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu keagamaan, adapun para ulama di bidang hadis diantaranya ada Ibnu Jurayz dan Malik bin Anas yang menulis kitab Al-Muwatta. Selanjutnya ada penyusun kitab tafsir pertama yang bernama Yahya bin Ziyad Ad-Dailami atau sering dikenal dengan nama Al-Farra. Ulama fikih. Nah, ulama fikih yang terkenal 4 mazhab diantaranya Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ghazali, dan Imam Hanafi terdapat pada Daulah Abbasiyah ini ya. Kemudian juga ada ilmu sejarah yang dipelopori oleh Ibnu Ishaq yang wafat pada tahun 152 Hijriah. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Di antara para filosof muslim adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Al-Ghazali. Selanjutnya juga ada tokoh kimia, yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan Al-Kufi As-Sufi. Ada juga ulama-ulama di bidang kedokteran, diantaranya adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Hazan, ahli mata dengan karya optik. Dan yang kedua ada juga Ibnu Sina atau di Eropa dikenal dengan nama Avicenna dengan bukunya Qanun Fiktif. Selanjutnya matematika dan sains. Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Yang kedua ada Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Qatir Al-Fargani, dan yang ketiga ada Abu Raihan Al-Biruni. Selanjutnya sejarah, Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Yang kedua ada juga ulama yang bernama Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub Al-Himyari Al-Mu'afiri Al-Basri. Dan yang ketiga ada Abu Abdullah Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Selanjutnya di bidang astronomi,
Tokoh astronomi Islam pertama adalah ulama yang bernama Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Samra bin Jundab al-Fazari, dikenal sebagai pembuat astrolog atau alat yang dipergunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Selanjutnya, perkembangan peradaban. Di bidang yang pertama ada di bidang sosial budaya. Di bidang budaya, terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Bidang seni arsitektur, contohnya ada bangunan Al-Qasr Az-Zahabi atau Istana Emas. Nama ini melambangkan keagungan dan kemegahan istana yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah karena sebagian besar sisi istananya dihiasi dan dilapisi emas. Baik, selanjutnya di bidang sastra, bahasa dan seni musik, melahirkan para sastrawan, di antaranya ada Abu Nawas, Abu At-Tahiyah, dan Al-Mutanabi. Selanjutnya di bidang politik dan militer, pemerintahan Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Adapun angkatan militer di Daulah Abbasiyah ini terbagi menjadi dua, ada angkatan darat dan angkatan laut. Bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Di antara kota pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yang cukup terkenal adalah Baghdad dan Samarra. Baghdad didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, terletak di tepi Sungai Tigris. Samarra terletak di sebelah timur kota Tigris kurang lebih 60 km dari Baghdad. Di antara bentuk bangunan yang dijadikan sebagai pusat pendidikan, yang pertama ada madrasah atau an-nizamiyah, kutab, masjid, majelis munazarah, dan Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah pada masa Daulah Abbasiyah ini diperuntukkan untuk sebagai perpustakaan pusat. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pimpinan pemerintahan. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh wizarat yang dijabat oleh wazir atau perdana menteri. Dalam menjalankan pemerintahan dibentuk Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kutab dan dibantu oleh beberapa sekretaris. Dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu oleh beberapa Raisud Diwan. Wilayah. Pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi disebut juga dengan istilah An-Nidhamul Idari Al-Markazi. Wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat, dengan gubernurnya yang bergelar amir atau hakim. Kehakiman. Di antaranya, kehakiman pada masa Daulah Abbasiyah ini terbagi menjadi tiga. Ada Al-Qada'u dengan hakimnya yang bergelar Al-Qadi. Yang kedua ada Al-Hisbah dengan hakimnya yang bergelar Al-Muhtasib, dan yang ketiga ada An-Nawar fil Mazalim dengan hakimnya yang bergelar Sahibul atau Qadir Mazalim. Ketiga kehakiman ini mempunyai tugas dan perannya masing-masing di masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya kita beralih kepada kemunduran Daulah Abbasiyah. Ada dua faktor kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada faktor internal, gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Yang kedua, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, dan konflik keagamaan. Adapun faktor eksternalnya adalah perang salib dan serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.